Episode 68. Istri dadakan Tuan Muda. Seperti hari-hari sebelumnya, setelah berpamitan dengan bulan, Angkasa mengemudikan mobilnya menuju kantor tempat dirinya menggantungkan hidup. Perasaannya juga sudah tenang, sebab bulan tidak lagi kesepian di rumahnya selama ia pergi bekerja. Menjadi pria sukses membuatnya terus memotivasi diri untuk bertambah maju, menjadi satu-satu perusahaan yang digandrungi perusahaan lainnya untuk bekerja sama karena berkompeten dan handal dalam sebuah keuntungan yang menjanjikan. Tepat pukul 7.30 WIB, mobil angkasa memasuki lahan parkir. Terlihat dari kejauhan, tiga sahabatnya tengah menantikan kedatangannya sejak petang tadi. Put, kamu yakin akan melakukan ini? Bagaimana jika angkasa marah dan menyakiti dirinya? Adi sebenarnya masih ragu dengan rencana Putra yang sudah disiapkan dengan matang untuk menyadarkan angkasa akan kebohongan bulan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Angkasa sudah terjerat cinta buta pada perempuan gila itu. Bagaimana mungkin kita membiarkan mereka berhubungan tanpa status pernikahan? Adi dan Dino manggut-manggut. Apa yang diucapkan Putra memang benar adanya. Sebab sahabat mereka sangat ingin angkasa bahagia, tapi kebahagiaan itu harus melalui jalur yang tepat. Ketiganya memperhatikan angkasa terus-menerus untuk menunggu momen yang tepat sampai dia keluar. Nah, itu dia. Ayo kita mulai beraksi. Putra mendahului kedua temannya. Dia menyiapkan plastik hitam untuk membekap kepala angkasa. Hei, apa-apaan ini? Angkasa berusaha melepaskan diri dari aksi Putra. Ia menganggap orang yang melakukan itu tengah punya niat buruk. Hei, kalian, cepat bawa dia masuk ke mobil. Perintah Putra pada Adi dan Dino yang langsung membantunya menyeret angkasa ke arah mobil mereka. Hei, lepaskan. Apa maksud kalian melakukan ini? Hah? Angkasa terus memberontak, tapi tangannya dibelenggu oleh Adi dan Dino dengan sangat kuat. Susah payah membawa angkasa yang tidak mau diam. Ketiganya memutuskan mendorong angkasa masuk ke dalam mobil. Lepaskan, jangan macam-macam ya. Angkasa mengancam mereka dengan bualannya. Ketiganya tidak peduli. Mobil mereka mulai berjalan meninggalkan tempat itu untuk menuju ke suatu tempat lainnya. Hanya memakan waktu 15 menit, Putra menghentikan mobilnya di suatu tempat. Mereka kembali memaksa angkasa untuk ikut turun memasuki sebuah kawasan mengerikan. Beberapa langkah berjalan, mereka mendorong tubuh angkasa lagi hingga jatuh tepat di sebuah pusaran yang masih belum dibangun dengan semen. Angkasa yang sedikit bingung bercampur takut langsung membuka penutup wajahnya. Ia terbelalak ketika menyadari dirinya ada di TPU. Lekas angkasa langsung menoleh ke belakang untuk melihat sendiri siapa yang sudah mengerjainya. Apa jadi kalian? Mengapa kalian membawa aku ke sini? Hah? Ketiganya memasang wajah sinis. Mereka tidak mengerti mengapa angkasa semudah itu melupakan tempat yang seharusnya sangat penting dalam hidupnya. Hei, kau lupa dengan tempat ini? Tanya Putra balik, berdecak antara kesal dan marah dengan kebodohan angkasa. Angkasa mengerutkan dahi. Dia tidak juga paham apa yang dikatakan Putra. Maksudmu apa, Put? Tolong ngomong yang jelas. Aku tidak suka main-main seperti ini. Yang benar saja, seenaknya membawa aku ke tempat keramat. Kamu pikir aku suka, hah? Angkasa segera berdiri dan membersihkan lututnya. Ia akan pergi tanpa memperdulikan ketiganya, tapi Putra tidak membiarkan itu terjadi. Cepat-cepat ia menahan lengan angkasa dan mendorongnya lagi jatuh ke pusaran. Sekar, coba ingat baik-baik tempat ini. Angkasa, beberapa bulan yang lalu, tempat ini penuh dengan tangisan.
oleh orang-orang mencintai wanita di dalamnya, dan dirimu adalah orang yang paling histeris di situ. Putra menekankan kalimatnya sambil menunjuk makam di depan angkasa. Apa? Dua bulan yang lalu? Angkasa mulai panik. Ia mencoba mengingat baik-baik kejadian tersebut. Diedarkannya tatapannya ke segala arah untuk meyakini jika tempat itu tidaklah asing. Dua anak matanya langsung membulat setelah tatapannya menyapu nama yang ada di nisan pemakaman tersebut bertuliskan Sekar Cahaya. Apa ini? Si Sekar? Mulutnya mendadak kaku dan air matanya juga meleleh tanpa mampu ditahan. Sesaat, angkasa berhasil membayangkan sesuatu. Di tempat yang sama pula ia pernah menangisi seseorang di situ. Sekar, tolong kembali. Kenapa kamu pergi secepat ini? Bukankah kamu pernah berjanji kita akan bersama sampai tua? Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala angkasa, seolah semua terekam sempurna di alam bawah sadarnya. Sesaat angkasa menggeleng tak percaya. Ia pasti sedang bermimpi. Baru tadi pagi ia masih melihat wajah Sekar yang selalu ada bersamanya. Kenapa kali ini ia malah menemukan fakta lain? Tidak, ini tidak mungkin. Dia bukan Sekar. Istriku ada di rumah. Tadi sebelum aku pergi bekerja dia menyalamiku. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada di sini? Putra menyahutinya dengan tertawa. Ia benar-benar muak dengan angkasa yang bisa-bisanya menutup mata dengan kenyataan. Itu karena kamu sudah gila, angkasa. Bahkan kamu tidak bisa membedakan mana istri kamu dan mana yang bukan. Mana yang mungkin orang yang sudah mati bisa tiba-tiba hidup lagi. Coba pikir pakai otak, jangan pakai cintamu yang buta itu, ucap Putra. Ia menunjuk keningnya sendiri meyakinkan angkasa dengan kesalahannya. Angkasa tidak terima. Ia tidak menyukai perkataan Putra yang sudah lancang mengatai Sekar telah mati. Pemuda itu mendekat lalu dengan kasar mendorong dada Putra yang hampir terbelalak ke belakang. Untungnya Adi dan Dino langsung menahan tubuh Putra. Jangan mengecohku, Putra. Aku tahu kamu menyukai Sekar. Supaya apa? Supaya aku percaya denganmu atas kematian Sekar. Lalu aku menceraikannya. Dengan begitu kamu bisa memilikinya, kan? Angkasa, kamu salah faham. Aku hanya ingin menolongmu. Tentu saja Putra tidak akan mengaku pernah menyukai Sekar waktu gadis itu masih hidup di depan angkasa. Karena angkasa tidak mungkin mempercayainya lagi atau malah membenci dirinya seumur hidup. Sudahlah, jangan bilang apa-apa lagi. Aku tahu kalian hanya mempermainkan aku dengan membuat pemakaman palsu seperti ini. Angkasa tidak peduli. Yang ia percaya adalah Sekar kini ada di rumahnya dalam keadaan baik-baik saja. Melihat Angkasa dan Putra sama-sama ngotot, Adi memutuskan menengahinya. Karena dengan adu mulut, masalah mereka tidak akan pernah bisa berakhir. Angkasa, maaf jika aku mengatakan ini. Sungguh, kami tidak punya maksud memisahkan kamu dengan perempuan mirip Sekar itu. Tapi kami minta, tolong kamu membuka matamu sedikit saja. Jika yang ada di rumahmu itu bukan Sekar, dan kamu bisa menerima kenyataan jika Sekar sudah enggak ada di dunia ini. Adi miris mengatakannya, tapi apa yang bisa dilakukannya kecuali untuk menyelesaikan semua yang belenggu angkasa, agar tidak terus terikat dengan mendiang istrinya Sekar. Aku mohon buka mata hatimu, Angkasa. Kami hanya ingin menolongmu untuk sembuh dari depresi yang kamu derita. Imbul Adi lagi. Tak sampai hati melihat Angkasa meneteskan lagi air matanya antara percaya dan tidak. Episode 69. Namun pernyataan Adi pun tak mengubah apa-apa. Hati Angkasa tetap enggan menerima kenyataan jika Sekar sudah tidak ada di dunia. Dasar pembohong.
Aku tidak percaya dengan kalian. Bisa-bisanya mengatakan pernyataan menyakitkan itu pada aku. Aku yakin yang di rumahku itu Sekar. Ketiganya hanya mampu menegur Salifa. Rupanya tidak semudah itu menyadarkan angkasa dari kebodohan. Yang ia tahu, Sekar masih hidup dan ia sangat bahagia dengan itu. Dino yang belum memberikan pendapatnya akhirnya ikut bersuara. Ia menyentuh pundak angkasa dengan lembut dan berbicara santai. Ia ingin perkataannya kali ini sampai ke dasar hati sahabatnya itu. Angkasa, seandainya kamu membuka sedikit saja hatimu, mungkin kamu bisa merasakan siapa wanita yang di rumah itu sebenarnya. Sekar begitu mencintaimu, Angkasa. Ia rela melakukan apapun demi kamu. Lalu, sudahkah wanita yang kau anggap Sekar itu melakukan hal yang sama? Angkasa langsung menoleh ke arah Dino. Hatinya mulai tersenggol pada perkataan Dino barusan. Meski serupa, dua orang yang berbeda tidak akan pernah bisa memiliki kepribadian yang sama. Kamu pasti tahu betul kan perangannya, Sekar, dan itu tidak akan merubah Angkasa. Kalau dia jahat mungkin bisa baik, begitu sebaliknya. Tapi kalau kebiasaan, kata orang, itu bagian dari diri orang tersebut. Lalu mana mungkin kebiasaannya, cara bicaranya dan perlakuannya berubah apalagi dalam waktu singkat, ucap Dino langsung menambahkan. Angkasa tertunduk lesu, lalu kembali mengamati gundukan tanah yang belum lama ditaburi bunga oleh seseorang itu dan bahkan terlihat jelas ada ukiran nama istrinya di sana. Dino kembali menepuk pundak Angkasa. Relakan istrimu dengan ikhlas, maka kamu akan melihat kebahagiaan yang sesungguhnya. Walaupun Sekar tidak bisa menemani kamu lagi. Perkataan Dino menembus relung Angkasa, tapi ia tak bisa menyingkirkan perasaan yang belum sepenuhnya percaya. Tidak, Dino, istriku masih hidup. Setiap hari dia bersamaku. Kenapa bisa begitu? Angkasa membiarkan tangis lelakinya pecah. Dino yang mengerti langsung memeluknya. Aku tahu cintamu sangat besar pada Sekar. Tapi kamu juga harus tahu jika Sekar adalah miliknya, Angkasa. Aku tidak sanggup, Din. Aku belum bisa menerima ini. Angkasa mengurai pelukannya. Ia masih butuh waktu untuk merenung karena belum siap mengakui kenyataan tersebut. Terlalu sakit jika sampai itu benar-benar orang yang selama ini bersamanya adalah orang lain. Angkasa meninggalkan tempat itu. Ia tak ingin larut dalam permainan sahabatnya yang belum tentu benar. Jika Sekar yang di rumahnya adalah orang yang memanfaatkan kondisinya. Dengan perasaan kalut, Angkasa membawa mobil putra keluar dari Deria. Pikirannya kacau, tidak tahu mana yang harusnya percaya sebab ia belum bisa membuktikan sendiri kenyataan yang sebenarnya. Angkasa sengaja mengusir kegundahannya dengan menyetel musik dengan sangat keras. Tapi semua lagu yang ia setel bergenre sedih. Angkasa yang kesal memencet tombolnya asal-asalan hingga tidak peduli menghentikan daftar list lagu tersebut di bagian mana. Lagu itu rupanya lagu yang dinyanyikan artis kondang bernama Isyana Sarasvati, berjudul Tetap Dalam Jiwa. Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini. Pada akhirnya semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata, hilang dan sirna, titik-titik dan next. Rasa-rasanya lagu tersebut menggambarkan perasaan Angkasa yang begitu mencintai dan merindukan Sekar saat mereka masih berpacaran. Angkasa yang mulai tenang memelankan laju mobilnya. Ia menapaki jalan sambil membuka jendela, membiarkan angin alami menerpa tubuhnya. Ditemani dentingan lagu itu sampai tak terasa ia menepi lagi di kantornya. Bayu rupanya beberapa kali menghubungi dia, sebab akan ada rekan bisnisnya yang akan datang. Bos, aku menunggu sejak tadi. Tumben bos datang terlambat. Pak Iswan sudah menunggu.
ujar Bayu setelah angkasa keluar dari mobil yang ia bawa. Maaf Bayi, aku tidak bisa menemui dia sekarang. Kau handle saja sendiri. Angkasa kembali masuk ke dalam mobil pribadinya. Tapi bos, beliau belum juga selesai bicara. Angkasa malah tancap gas. Aduh bos, kenapa ya? Kok kayaknya banyak pikiran sih. Terpaksa deh aku harus bekerja keras lagi sendiri. Gumam Bayu seorang diri. Tak sampai setengah jam, Angkasa tiba di rumahnya. Ia yang masih di dalam mobil mendapati Bulan dan Fatan sedang bermain bola basket dengan sangat seru. Sesaat senyumnya terbit, ada rasa bahagia bisa melihat gadis itu ceria. Bagaimana mungkin dia bukan Sekar? Sedangkan postur tubuhnya hanya berbeda di pinggulnya saja. Sekarang Sekar terlihat sedikit berisi dibanding waktu masih gadis. Putar dan lainnya pasti sengaja hanya ingin menghancurkan keluargaku saja. Kak, itu mobil ke angkasa ya? Fatan menunjuk ke arah mobil angkasa. Bulan mengikuti arah telunjuk Fatan. Dan memang benar ia melihat pemuda itu baru saja keluar. Loh sayang, kau udah pulang? Seloroh Bulan. Iya sayang, entahlah. Baru beberapa jam saja aku udah kangen lagi sama kamu. Jawab angkasa bohong. Padahal itu hanya alasannya saja. Karena ia mau membuktikan perkataan putra. Namun saat melihat Bulan, niat awalnya seolah memudar. Rasanya tidak mungkin gadis seperti Bulan sampai hati membohongi dirinya. Fatan, main apa? Angkasa mengusap-usap pucuk kepalanya. Main bola basket, Kak. Tapi enggak seru, soalnya Kak Bulan kalah terus. Payah, enggak bisa jadi lawan main. Ucap bocah itu dengan jujurnya. Oh iya, Angkasa menoleh ke arah Bulan yang tersipu. Kalau begitu, kamu mainnya sama kakak saja. Angkasa menyerobot bola tersebut dan melemparnya ke ring.